Lihat situ mas. Gak tahu mas. Ini bau banget lagi ya mas. Ini dari tadi loh. Tapi baunya kayak ini bukan sih mas, kayak nasi yang udah lama gitu nggak dimakan. Persis mbak. Iya ya. Iya. Baunya itu kayak gitu teman-teman. Ini emang bau banget. Dan ini juga bukan cuma saya sama Mas Evi aja yang sering cium bau kayak gini teman-teman. Katanya ini kan di sana ada jalan kecil ya teman-teman, yang biasa orang itu lewat. Tapi ini untuk lalu lintas ke ini aja, ke desa sebelah gitu teman-teman. Nah di situ juga warga itu sering bau-bau yang kayak gitu juga teman-teman. Dan ini baunya memang kayak nasi yang udah busuk, terus kayak apa ya, lauk kayak gitu ya mas ya, dia udah busuk juga gitu teman-teman. Ini dari tadi saya nyari sampai saya sama Sevi itu kebingungan, tapi nggak tahu ini di mana gitu. Saya lagi aja yuk mas. Astagfirullahaladzim. Mas, ini bau banget di sini deh. Ada nasi basi mas. Iya nggak sih ini mas? Kelihatan nggak di kamera? Ini nasi mbak. Astagfirullahaladzim. Iya nih teman-teman. Tapi kok bisa ada kayak gini di sini ya mas ya? Bukannya ini kan yang di sebelah sini kan kalau kebun juga di sini tuh udah nggak ada orang yang datang gitu teman-teman. Tapi kok bisa ada kayak bekas nasi ke sini? Atau beberapa hari yang lalu ada orang yang datang ke sini ya mas ya? Ya kalau seperti itu bisa jadi sih mbak. Tapi kalau dilihat dari lokasinya kayaknya nggak mungkin ya mas. Iya nih Iya kayak sih? kurang terawat nih soalnya mbak. Iya. Ini kalau kayak gini biasanya kan udah berapa minggu kayak gitu ya mas ya, nggak dibersihkan ya. Tapi ini belum yang kayak ini banget, ini baru kisar beberapa hari ya mas ya. Apa ada sesuatu lain mbak? Wah, nggak tahu nih. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Makin bau mbak. Iya mas, nih di sebelah sana ini loh mas, kayak ada sesuatu teman-teman. Tapi ini di atas ya, yang saya lihat itu di atas kayak ada sebuah tempatnya itu kecil, kayak bisa dibilang kayak gubuk ya teman-teman ya, cuma itu kecil, nggak samping kanan kirinya itu nggak ada kayak yang ditutup, itu nggak ada, tapi semuanya kosong, hanya ada bambu buat cagak aja ya teman-teman ya, buat numpang. Terus atasnya juga ditutupnya itu kayak pakai daun kelapa yang udah kering gitu loh mas Evi. Iya itu pakai kayak gitu aja teman-teman. Cuma saya nggak tahu ya, itu yang saya lihat aja di sana. Cuma di sana saya nggak melihat ada sesuatu. Tapi ini bau banget mas, kita sampai sini mas. Astagfirullahaladzim. Lihat situ mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kamu bawa apa? Bau banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mukanya mas Evi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa yang sebelahnya itu kayak gitu ya? Astagfirullahaladzim. Ini ada yang keberes ini. Dia bawa sesuatu juga. Saya nggak mau. Ini bau banget. Apa ini? Itu apa itu? Makanan. Saya bawa makanan mas Evi. Iya. Saya boleh lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nasi itu mbak. Ini loh. Ini nasi. Tapi kok ini baunya bukan kayak
ini memang kayak nasi busuk, tapi saya cium bau sesuatu aroma yang lain teman-teman di sini. Ini eh, ini mungkin kalian paham ya, ini kalau misalkan Mas Evi ciumnya ini kayak bau air itu loh Mas, air dari alat kelamin. Ini aromanya nyampur teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini apa yang kamu lakuin ini? Astagfirullahaladzim. Itu buat siapa? Suamimu. Terus kenapa di situ saya mencium aroma lain? Itu air siapa? Dirimu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Biar apa kamu ngelakuin hal itu? Astagfirullahaladzim. Terus ini apa yang terjadi sama kamu? Mukamu kenapa yang sebelah masih kayak bersih ya Mas ya? Teman-teman, kayak bersih, masih cantik, tapi kenapa yang sebelah ini bisa seperti ini sampai ke dahi juga? Matanya juga hitam semua ya Mas ya? Gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti ini kamu lakuin semuanya demi suami kamu aja, biar suami kamu itu nggak ada hubungan lain sama wanita lain gitu. Astagfirullahaladzim. Ini gini teman-teman, ini saya simpulkan ya, dia itu waktu dia masih hidup, dia kayak melakukan sebuah kayak susuk ya teman-teman ya, tapi ini kayak buat memikat suaminya sendiri teman-teman, supaya suaminya itu nggak tergoda sama wanita lain di luar sana gitu. Dan dengan cara ini, caranya agak berbeda teman-teman, tapi saya udah tahu cara ini sejak lama karena saya juga udah banyak mempelajari tentang hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini tuh caranya, dia harus mengeluarkan air dari alat kelaminnya yang ditaruh di makanan untuk suaminya, dan ketika suaminya makan makanan dari dia ini, suaminya akan kayak langsung ini loh teman-teman, ketika melihat istrinya langsung, wah istri saya cantik banget kayak gitu. Terus jadi apa yang dia katakan dia juga nurut gitu teman-teman. Misalkan dia minta ini suaminya untuk mijatin dia atau untuk apa ke dia, ini suaminya langsung nurut aja gitu teman-teman, tanpa ada perlawanan. Ini saya tanya sama Mas Evi biasanya kalau kayak gitu lebih seringnya kan Mas Evi yang nyuruh istrinya kan? Iya, bukan istrinya yang nyuruh Mas Evi kan? Nah gitu teman-teman, tapi di sini justru dia kayak yang ini teman-teman, yang mengatur gitu. Mau apa-apa suaminya harus tunduk sama dia, harus lakuin apa yang dia mau gitu teman-teman. Karena dia melakukan hal ini, dan ini dia lakukan itu setiap kali suaminya mau makan gitu. Kamu lakuinnya di mana ketika mau kayak gitu? Oh, kamu sembunyi dari suami kamu? Oh, yang di atas sana yang saya lihat ya, saya udah lihat di atas sana. Astagfirullahaladzim. Ternyata yang tadi saya bilang yang kayak gubuk kecil itu sebenarnya tempat dia melakukan ritual seperti ini teman-teman. Cuma ketika dia datang ke sini, ini hanya kayak malam-malam tertentu gitu teman-teman, pada saat dia itu masih hidup, hanya malam tertentu. Ya terutama dia kayak gitu tuh kalau malam Jumat itu dia ke sana, kalau malam Jumat. Tapi dia setiap hari melakukan hal ini tuh di rumah, dan dia tuh sembunyi dari suaminya supaya suaminya tuh nggak tahu. Taunya itu makanan jadi makanan gak ada apa-apanya gitu teman-teman. Terus kenapa kamu masih di sini? Itu juga
mungkin karena kamu juga melakukan hal yang kayak gitu juga ya. Bentar. Astagfirullahaladzim. Padahal dia sebenarnya mukanya itu cantik teman-teman, mukanya itu cantik, jerawat juga nggak ada, dan dia juga nggak kayak memakai yang kayak skincare atau apa-apa ya teman-teman ya, tapi dia udah cantik alami teman-teman. Cuma ini kayaknya dia itu waktu dia hidup dia juga ini ya, dia kan punya saudara gitu, tapi dia itu mengambil harta warisannya itu, saudaranya itu diambil semuanya sama dia. Ini dia tadi bilang ke saya teman-teman, dan dari situ dia tiba-tiba itu mukanya langsung berubah teman-teman, tanpa ada sebab ya, dan nggak lama kelamaan dia itu meninggal teman-teman, karena nggak kuat dengan rasa sakitnya gitu teman-teman. Ini bisa juga dibilang kayak aset juga ya Mas Evi ya. Iya, karena kan yang namanya kalau misalkan orang tua kita terus membagikan hartanya untuk anak-anaknya, kan itu jelas udah ada hitungannya dan itu adil ya Mas ya teman-teman ya. Tapi ini malah justru milik adiknya itu diambil sama dia, dan adiknya kan udah, ini kan buat saya, kata almarhum ibu, kan ini buat saya, ini kayak gitu teman-teman. Dia udah coba untuk mempertahankan haknya gitu, cuma dia itu gak mau melawan terus. Kamu ini jadi adik gimana sih, sampai adiknya itu di ini teman-teman, dipukul dan jatuh. Ini sempat rame katanya, sampai dia itu ketika meninggal gak ada yang datang, saudaranya itu gak ada yang datang teman-teman, gak ada yang datang sama sekali. Astagfirullahaladzim. Dan ketika dia ini wafat sebelum dimandikan ataupun sesudah dimandikan, dia mengeluarkan bau yang tidak sedap, aroma yang kayak tadi Mas Evi, itu termasuk juga baunya itu kayak gitu. Astagfirullah. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang mau kamu apa? Tujuan kamu ini tadi saya lihat di situ juga itu kamu yang naruh. Itu supaya apa? Biasanya kamu taburin di jalan situ juga. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia pelakunya juga Mas, yang udah sering kayak teror warga yang di sebelah sana, karena rumahnya itu di sebelah sana teman-teman, di ujung sebelah sana. Ini rumahnya di sana, terus dia sengaja melakukan hal ini supaya ada orang yang bisa melihat dia. Dia itu pengen minta maaf ke suaminya. Ini kejadian belum lama teman-teman, dan suaminya kayaknya masih hidup. Iya. Oh benar, suaminya masih hidup. Emang kamu gak coba datang lewat mimpi ke suami kamu? Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kamu gak bisa gitu, kamu selalu terpental ketika mau deketin suami kamu. Oh ya jelas, suami kamu udah penuh doanya, udah didoain, semuanya udah dibersihkan ya, kamu udah gak bisa melakukan hal apa-apa lagi. Iya. Oh gitu. Iya. Ini teman-teman, jadi tadi saya dapat gambaran juga teman-teman. Dia kan bilang suaminya itu masih hidup. Dia juga ingin minta maaf ke suaminya. Dia menyesal karena udah ngelakuin hal ini. Karena teman-teman, selain dia melakukan ini, itu suaminya juga di badannya ada sesuatu yang memang disuruh untuk supaya dia itu memang fokus sama wanita ini teman-teman. Dan ternyata suaminya itu ini kan meninggal udah beberapa bulan yang lalu ya teman-teman ya. Setelah dia meninggal dan di sana itu banyak kejadian-kejadian aneh, akhirnya suaminya itu kayak diruqyah gitu teman-teman sama orang-orang di sana.
dan mereka tuh curiga kalau ada sesuatu yang emang terjadi sama dia gitu. Benar, ternyata di Rukiah ada sesuatu dan udah dikeluarkan, dan ketika dia mau kayak mau deketin lagi ke suaminya itu udah nggak bisa, dia udah kepentang karena suaminya itu udah bersih semuanya teman-teman. Alhamdulillah banget, dia cuma ingin minta maaf. Oh, kamu diusir, suruh pergi, tapi kamu masih tetap di sini karena kamu belum mendapatkan maaf dari suamimu. Oke, sekarang gini ya, nanti setelah ini pagi-pagi saya datang ke tempat suamimu. Ini kan udah malam juga. Iya, saya sampaikan. Dan sekarang saya bantuin kamu untuk berdoa supaya kamu tenang, supaya kamu itu nggak di sini. Iya, pantas saja warga itu masih terganggu karena kamu masih berada di sini. Iya, ini Mas Evi, teman-teman kita kirim Al-Fatihah aja buat ibu ini ya teman-teman ya, supaya dia itu lebih tenang, nggak di sini terus, biar nanti urusannya di sini kita yang membantu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini masih ada ya orang yang ngelakuin hal ini ya teman-teman ya. Iya, ini katanya dia itu kan suaminya di Rukiah ya Mas ya, sama yang merukiah dia sebenarnya tahu ada dia, dan dia udah bilang kalau istrimu pengen minta maaf, cuma si suaminya itu belum menerima keadaan ini, masih kayak shock gitu teman-teman, dan kayak marah banget ke istrinya ini. Jadi dia itu tetap masih berada di sini, masih kayak kebingungan, nggak tahu arah karena dia itu belum mendapatkan maaf dari suaminya teman-teman. Nah ini Mas Evi, tugas kita nanti kita bilang aja baik-baik ke suaminya ya teman-teman ya, ke suaminya kita nasehatin juga biar dia mau memaafkan supaya dia itu nggak balik lagi ke sini teman-teman. Soalnya kalau misalkan dia kok belum dapat maaf terus dari suaminya, dia bisa aja balik lagi ke sini kayak gitu. Dan ini Mas Evi, yang di atas ternyata masih ada satu sosok Mas Evi yang jadi kayak penganutnya dari istrinya tersebut loh Mas. Iya, cuma kalau misalkan kita coba ke sana aja ya Mas ya, coba ke sana jauh apa enggak. Kalau misalkan jauh kita jangan ini langsung Mas Evi, soalnya kita juga nanti harus break terus kita lanjut lagi ke yang lain. Coba Mas kita ke sana dulu Mas. Yang saya lihat sih dari gambarannya itu masih jauh banget jalannya Mas, apalagi ya, apalagi itu iya kita najak juga Mas Evi. Ini kita bawa kayak perlengkapan lainnya nggak? Enggak Pak, cuma Duh, nggak bawa, kita mau nggak bawa apa-apa berarti kita ya. bawa bekal sama yang lain-lain. Iya dosen. Al-Hubar. Astagfirullahaladzim. Sudah mas, ini sebaiknya nih kita selesaiin dulu urusan yang dia minta maaf dulu, besok kita lanjut lagi ke sana untuk selesaikan yang ini ya Mas Evi ya. Ya oke teman-teman, ini saya tutup dulu ya teman-teman ya, saya sama Mas Evi harus segera pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.